Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wilayah Ilahi Timur, luar angkasa. Dua sosok, satu emas, satu perak meluncur melewati bintang-bintang seperti meteor, meninggalkan jejak cahaya yang sangat panjang sebelum menghilang secara alami. Tidak, mereka bergerak lebih cepat dari meteor, begitu cepat hingga melampaui pemahaman manusia, praktisi mendalam jalan ilahi. Namun, mereka tiba-tiba berhenti saat sedang melakukan perjalanan satu arah menuju utara. Sosok ungu muncul di depan mereka dan membuat penghalang isolasi sederhana. Suara tenangnya menembus ruang itu sendiri sebelum masuk ke telinga mereka. Kalian berdua sepertinya sedang terburu-buru. Kemana tujuanmu? Seluruh alam semesta sendiri tampak menjadi gelap dengan sendirinya ketika kedua sosok itu terhenti total. Itu karena sosok emas itu terlalu terang dan mempesona. Dia memiliki tubuh yang sangat ramping dan rambut emas yang indah. Dia mengenakan gaun lengkap yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang sempurna dan menyesakkan dengan indah. Saat dia menatap orang yang menghalangi jalannya, bibir lembut di balik topeng emas itu membentuk senyuman berbahaya. Xia Qingyue. Oh, maaf, maksudku, Kaisar Dewa Bulan. Aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Mata Xia Qingyue tampak seperti sepasang kolam yang dalam, dan di sampingnya, pelayannya Jin Yue gemetar tak terkendali. Itu karena orang yang berdiri tepat di depan mereka, rambut emas, gaun emas, topeng emas, dan keindahan menakjubkan yang tidak boleh dilewatkan bahkan di luar angkasa. Dia adalah Qianye Yinger, Dewi Brahma Monarch. Dia adalah wanita tercantik, terhebat, dan paling menakutkan di seluruh wilayah Ilahi Timur. Ada orang lain berdiri di belakangnya. Dia adalah seorang lelaki tua bertubuh mungil dengan punggung dan kepala bengkok. Pakaian abu-abu yang dia kenakan berukuran luar biasa besar, mampu menyembunyikan fisiknya yang tampak lemah sepenuhnya. Wajahnya juga tersembunyi dari pandangan. Dia adalah Guzu. Xia Qingyue, Qianye Yinger, dan Guzu semuanya muncul di ruang yang sama pada waktu yang sama. Untuk sementara waktu, setiap bintang di alam bintang terdekat berhenti bergerak, dan alam semesta terasa sunyi seperti orang mati. Bagaimana aku bisa mengetahui dengan baik bahwa kamu masih hidup? Tidak mungkin membedakan emosi apapun dari suara Xia Qingyue. Qianye Yinger sedikit menyipitkan matanya. Kamu telah bersembunyi di alam Dewa Bulan selama beberapa tahun. Sudahkah Anda memperkuat posisi Anda di alam Dewa Bulan? Saya tidak berpikir Anda memiliki keberanian untuk menunjukkan wajah Anda, dan menghalangi jalan saya. Tolong beritahu, kejutan menyenangkan apa yang mungkin Anda sediakan untuk saya. Ejekannya hanya menyebabkan tatapan Xia Qingyue menjadi lebih invasif. Apakah kamu terburu-buru menuju ke alam Snow Song? Saya kira Yunce adalah satu-satunya hal yang dapat mendorong Anda, Dewi Brahma, untuk meninggalkan segalanya dan menuju ke alam bintang tengah. Kamu sudah mendengar beritanya. Qianye Yinger tidak terlihat terkejut sama sekali, bibir indahnya membentuk senyuman paling berbahaya. Kalau begitu, rumor itu kemungkinan besar benar. Dia pastilah salah satu kecoa yang tangguh untuk bertahan hidup dalam situasi yang bahkan dianggap fatal oleh surga abadi. Melihat kamu di sini, kamu tidak berpikir untuk menghentikanku, kan? Xia Qingyue menjawab, sidang umum surga abadi akan segera dimulai. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup seluruh wilayah Ilahi Timur. Apakah Anda yakin ingin menimbulkan masalah di saat kritis ini? Sidang umum surga abadi, lelucon yang luar biasa. Lupakan wilayah Ilahi Timur, kelangsungan hidup alam dewa pun tidak sepenting urusanku.
Qianye Yinger perlahan mengangkat tangannya ke arah Xia Qingyue. Mengapa kamu tidak mencobanya, jika kamu sangat ingin menghalangi jalanku? Sosok emas itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari menuju Xia Qingyue. Namun yang mengejutkannya, Xia Qingyue tidak berusaha menghentikannya. Dia hanya berbalik dan membiarkan Qianye Yinger menyelinap ke dekatnya. Qianye Yinger sedikit memperlambat dirinya. Kemudian, suara acuh tak acuh Xia Qingyue terdengar dari belakang, segel, kehidupan, dan kematian primordial. 6 kata itu menyebabkan Qianye Yinger berhenti total. Bahkan Guzu, lelaki tua yang tampak diam seperti sumur kering, sedikit terkejut. Qianye Yinger perlahan berbalik dengan mata setengah menyipit. Tatapannya pada Xia Qingyue hanya bisa digambarkan sebagai tatapan mematikan. Apa katamu? Segel kehidupan dan kematian primordial adalah harta karun surgawi terbesar ketiga di dunia, sebuah artefak abadi yang mampu memberikan kehidupan abadi kepada siapapun. Jika ada satu harta yang diidam-idamkan seseorang, baik dulu maupun sekarang, inilah harta karunnya. Itu karena tidak ada seorang pun yang bisa menolak godaan keabadian, terutama bagi mereka yang berdiri di puncak dunia. Xia Qingyue menjelaskan saat dia bertemu dengan tatapan berbahaya Qianye Yinger dengan mata tenang, "Qianye, jika aku mengumumkan kepada dunia bahwa segel kehidupan dan kematian primordial ada di alam dewa kerajaan Brahma, maukah kamu menebak berapa banyak sungguh gila berita yang akan muncul dalam semalam? Apakah hal tersebut yang kau pikirkan?" Qianye Yinger mencibir padanya, "Apakah ada yang pernah mencoba mencuri mutiara surga abadi dari alam dewa surga abadi? Mutiara surga abadi telah memilih alam dewa surga abadi sebagai tuannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dari mereka," balas Xia Qingyue dengan dingin. Tetapi segel kehidupan dan kematian primordial, di sisi lain, bukan saja ia tidak memilih alam dewa kerajaan Brahma sebagai tuannya, sepertinya tidak ada di antara kalian yang tahu cara menggunakannya. Xia Qingyue menoleh ke arah Guzu, orang ini seharusnya sudah mati sejak lama. Dia pasti menjadi subjek uji coba yang kamu lakukan sambil menjelajahi kekuatan keabadian dari segel primordial kehidupan dan kematian, kan? Guzu terkejut. Dari semua harta karun surgawi yang mendalam, segel kehidupan dan kematian primordial yang tidak memiliki master adalah yang paling mungkin menciptakan segerombolan orang gila, bukan begitu? Qianye Yinger menyipitkan matanya sedikit demi sedikit. Dia perlahan tersenyum di ruangan yang dingin itu. Hehehe, sepertinya kamu tahu terlalu banyak, Xia Qingyue. Tidak, tunggu, itu tidak mungkin kamu. Ekspresi Qianye Yinger sedikit berubah ketika jawabannya memasuki pikirannya. Itu adalah Yue Wuya. Kilatan kebencian melintasi murid-murid Xia Qingyue sebelum dia menjawab dengan dingin, "Apakah kamu berpikir bahwa ayah angkatku tidak akan melakukan apapun setelah mengetahui bahwa kamu adalah penyebab sebenarnya di balik kejatuhan ibuku? Hanya karena dia berpura-pura tidak tahu dan tidak mengambil tindakan, bukan berarti dia tidak bekerja di belakangmu. Jumlah informasi yang saya miliki yang merugikan alam dewa kerajaan Brahma, mungkin jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan." Qianye Yinger masih mencibir pada Xia Qingyue, "Kamu pikir kamu dan alam dewa bulan saja sudah cukup untuk mengancamku? Memang benar alam dewa bulan tidak memiliki kekuatan untuk melawan alam dewa kerajaan Brahma. Tapi, setiap kata yang diucapkan Xia Qingyue dipenuhi dengan es. Saya tidak keberatan menguji kehebatan Anda jika Anda berani pergi ke alam Snow Song hari ini." Qianye Yinger mengangkat dagunya yang tegas dan tiba-tiba berubah menjadi lingkaran cahaya keemasan. "Nona," Guzu tiba-tiba menyela dengan suara serak,
mari kita kembali. Anda terlalu berharga dibandingkan dengan dunia bintang menengah yang tidak berarti. Saya juga yakin Kaisar Dewa Bulan akan segera melupakan semua yang telah terjadi hari ini. Jangan khawatir, aku tidak punya niat untuk binasa bersama alam Dewa Bulan sebelum aku bisa membunuh Qianye dengan tanganku sendiri, kata Xia Qingyue dengan dingin. Cahaya keemasan dan keheningan yang mengerikan berlangsung sangat lama, tapi Qianye Yinger akhirnya menurunkan kekuatannya sebelum berkata dengan nada rendah, baiklah. Sepertinya selama ini aku telah meremehkan alam Dewa Bulan. Tapi bibirnya tiba-tiba melengkung mengejek, Yue Wuya adalah pria yang beruntung. Seandainya dia mengetahui bahwa Anda menyia-nyiakan kartu truf yang mungkin dia habiskan terlalu banyak untuk mendapatkan kekasih kecil Anda seolah-olah itu bukan apa-apa, dia mungkin tidak akan bisa meninggal dengan damai. Hehe, Xia Tiyue terdiam. Ayo pergi, Paman Gu. Qianye Yinger menatap tajam ke arah Xia Qingyue sebelum melewatinya sekali lagi, kemudian, rambutnya tiba-tiba berkibar saat dia menembakkan sinar emas langsung ke dahi Xia Qingyue. Xia Qingyue mendorong Jin Yue menjauh dengan lembut dengan satu tangan sebelum mengangkat penghalang bulan cahaya ungu raksasa dengan tangan lainnya. Itu langsung menghentikan cahaya keemasan yang mati di jalurnya. Bang! Penghalang bulan cahaya ungu tiba-tiba hancur berkeping-keping dan jatuh di atas Qianye Yinger. Pada saat yang sama, Xia Qingyue menusukkan pedang ilahi Zike tepat ke belakang jantung Qianye Yinger. Qianye Yinger tidak berbalik menghadapnya. Dia hanya mengangkat tangannya ke belakang dan menunjuk jarinya. Ujung jari Qianye Yinger menghentikan Zike Divine Sword yang mati di jalurnya. Cahaya ungu yang menyinari menghilang setelah dentang keras, dan pedang ilahi Zike membentuk busur aneh di udara sebelum kembali ke tangan Xia Qingyue. Sesaat kemudian, senjatanya telah lenyap seluruhnya. Pertukaran singkat itu tidak berlangsung sekejap pun. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di ruang sunyi ini. Namun satu hal yang berbeda dari sebelumnya. Pakaian Guzu telah dipotong di banyak tempat, pria tua itu mendongak sedikit saat kilatan kejutan melintas di matanya. Qianye Yinger berbalik perlahan. Pandangannya pada Xia Qingyue telah berubah total, 9 tubuh yang sangat indah benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Langit terlalu memihakmu, Xia Qingyue. Ini adalah pertama kalinya dia merasa cemburu terhadap wanita lain. Biasanya, pewaris warisan Dewa Bulan tidak mungkin membangkitkan lebih dari 20% kekuatan suci mereka hanya dalam 3 tahun. Namun, kekuatan yang dikeluarkan Xia Qingyue pada saat itu telah jauh melampaui ekspektasi tertinggi Qianye Yinger. Dia tidak tahu bahwa Xia Qingyue tidak hanya mewarisi kekuatan suci Zike milik Yue Wuya setelah dia meninggal. Entah bagaimana, kekuatan sucinya telah ditransplantasikan ke dalam tubuhnya secara langsung, itu adalah keajaiban yang hanya bisa terjadi pada Xia Qingyue, pemilik 9 tubuh yang sangat indah. Saya pikir surga lebih memihak Anda daripada saya. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan bagaimana orang seperti Anda masih hidup sampai hari ini, Xia Qingyue membalasnya dengan mengejek Qianye Yinger. Sangat disayangkan kamu adalah seorang wanita yang hidup demi seorang pria. Bahkan jika kamu telah menjadi seorang kaisar dewa, bahkan jika bakatmu termasuk yang terbaik dari yang terbaik, kamu tidak akan pernah lebih dari orang yang tidak berguna. Akhirnya, Qianye Yinger mengalihkan pandangannya dan terbang jauh ke kejauhan. Kali ini, dia tidak menuju ke alam Snow Song. Guzu mengikuti di belakang tuannya. Saat dia menatap punggung musuh bebuyutannya, Xia Qingyue menghela napas sedikit saat matanya menjadi redup. Tuan, Jin Yue menghampirinya dan berkata dengan tergesa-gesa,
segel kehidupan dan kematian primordial adalah kartu truf terpenting yang harus kamu lawan melawan Qianye. Kenapa kamu? Mereka akan mencari cara sekarang setelah mereka menyadarinya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Xia Qingyue menghela nafas pelan, situasinya mendesak, saya tidak punya cara lain. Qianye tidak akan berani melakukan apapun untuk sementara waktu. Saya harap dia akan melarikan diri ke alam Dewa Naga sesegera mungkin. Tetapi, apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Xia Qingyue memandang ke arah utara dengan mata berkabut, dia selalu membuat orang lain khawatir. Jadi, apakah kamu ingin pergi ke alam Snow Song sekarang? Tidak perlu, kata Xia Tiyue. Ini bukan tempatku, dan ada seseorang yang akan melindunginya atas nama kita. Mari kita kembali. Dia berbalik dan mengangkat lengannya, tapi tiba-tiba dia membeku seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Hening beberapa saat kemudian, dia berkata, kamu kembali dulu, Jin Yue, aku baru saja mengingat sesuatu yang perlu aku lakukan. Saya akan segera kembali. Dimengerti, Jin Yue dengan bijak tidak mendesak lebih dalam dan menjawab dengan patuh. Alam Song Salju, Aula Suci Ice Phoenix. Mu Suanyin berkata bahwa dia akan memberinya waktu 24 jam, dan tepat 24 jam kemudian penghalang yang mengurungnya lenyap seperti yang dijanjikan. Ketika Yun Ce mendongak, dia melihat Mu Suanyin berdiri tepat di depannya dan menatapnya dengan dingin. Seolah-olah dia belum bergerak satu langkah pun sejak 24 jam yang lalu. Tuan, Yun Ce mulai bergerak ke posisi berlutut. Saya dapat memberi Anda izin untuk mengunjungi Danau Surgawi Netherfrost. Aku berjanji tidak akan memaksamu kembali ke alam bawah juga. Kata-kata Mu Suanyin membuat Yun Ce lengah. Yun Ce tidak tahu betapa kacau dan rumitnya pikiran batinnya selama 24 jam terakhir, tapi alasan terbesar di balik perubahan sikapnya tidak diragukan lagi adalah Mu Bingyun. Namun, kamu harus berjanji padaku satu hal. Yun Ce bersujud di hadapannya sebelum berkata dengan serius, saya berjanji akan mendengarkan Anda, Tuan. Huff. Tidak ada yang lebih dapat dipercaya daripada kalimat yang keluar dari mulutmu. Mu Suanyin mendengus dingin. Tidak ada yang bisa dikatakan Yun Ce untuk menentangnya. Jangan lupa, nada suara Mu Suanyin tiba-tiba berubah rendah dan berat. Mulai sekarang, tidak peduli di mana, kapan, siapa, atau apa, kamu tidak diperbolehkan menggunakan energi kegelapanmu yang dalam. Tiga kata terakhirnya seperti sambaran petir di telinga Yun Ce. Dia tiba-tiba mendongak dan menatapnya dengan kaget. Dari semua kekuatan dan harta yang dia miliki, bahkan lebih dari Evil God Deep Veins dan Sky Poison Pearl, energi kegelapan yang mendalam adalah satu-satunya rahasia yang tidak pernah bisa dia ungkapkan kepada publik. Yun Ce sudah mengetahui hal ini sejak lama. Faktanya, Jasmine sendiri telah memberinya pengingat serupa berkali-kali tentang hal itu. Tapi bagaimana Mu Suanyin? Mu Suanyin menatap ekspresi terkejut Yun Ce dan berkata dengan dingin, bertanya-tanya bagaimana aku mengetahui rahasiamu. Anda harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan itu. Tidak mungkin ada orang yang tahu tentang energi mendalam kegelapanmu jika kamu tidak mengungkapkannya sendiri. Tapi Anda pasti menganggap diri Anda sempurna, bukan? Yun Ce masih dalam keadaan shock. Meskipun dia sudah memiliki energi kegelapan yang dalam di dalam dirinya sejak lama, dia bisa menghitung berapa kali dia benar-benar menggunakannya dengan satu tangan. Satu-satunya saat dia menggunakannya dalam beberapa tahun terakhir adalah ketika dia menutup kembali penghalang penyegel ke dunia kegelapan di bawah Clouds and Cliff. Mungkinkah? Tahukah kamu konsekuensi apa yang akan kamu tanggung jika orang lain selain aku mengetahui rahasiamu?
Suara Mu Xuanyin menjadi semakin dingin, kata-katanya menusuk ke dalam hati dan jiwa Yun Ce seperti es. Di alam dewa, orang iblis adalah bidah yang ditolak oleh dunia itu sendiri. Siapapun yang memiliki energi kegelapan yang dalam dianggap iblis. Jika kekuatanmu terungkap ke dunia, maka siapapun berhak membunuhmu. Bahkan Bing Yun, orang yang paling menyayangimu tidak akan ragu untuk mengambil nyawamu. Kamu tidak akan punya rumah dimanapun kecuali kamu melarikan diri ke wilayah ilahi utara. Kamu juga bukan satu-satunya yang akan menderita karena rahasia ini. Keluarga Anda, orang-orang Anda, sekte Anda, alam bintang tempat Anda berada, semua orang dan siapapun yang berhubungan dengan Anda akan menderita bersama Anda. Siapapun yang berani mendekatimu atau melindungimu akan menjadi musuh dunia. Kesalahan bisa diperbaiki, dosa bisa dibersihkan, dan kejahatan bisa ditebus, tapi kep iblis adalah sesuatu yang mengikutimu selamanya. Itu adalah sesuatu yang Anda tidak akan pernah bisa kembali lagi. Apakah Anda mengerti? Setiap kata-kata Mu Xuanyin lebih berat dan lebih dingin dari sebelumnya. Meskipun Yun Ce sudah mengetahui semua ini sejak lama, pada saat Confederate God Battle, kejatuhan Wei Hen dan reaksi semua orang telah memberitahunya semua yang perlu dia ketahui tentang status iblis di alam dewa, tapi kata-kata Mu Xuanyin masih terdengar jelas, rasa dingin di dalam dirinya dan membuatnya berkeringat deras. Dia benar, seandainya bukan Mu Xuanyin yang menemukan rahasianya, apakah orang lain? Dia akan mengubur dirinya sendiri, semua orang yang berhubungan dengannya, dan bahkan Blue Pole Star sendiri. Tuan, Yun Ce mendongak dan bertanya dengan nada yang sangat pelan, tidakkah kamu membenci orang iblis juga? Embusan angin dingin memasuki aula dan sedikit mengangkat rambut biru Mu Xuanyin. Matanya yang sedingin es tiba-tiba diwarnai dengan semacam kegelapan yang Yun Ce tidak akan pernah mengerti, tapi alih-alih menjawab pertanyaannya, dia malah berkata, mulai sekarang, kamu akan melupakan fakta bahwa kamu adalah orang iblis, bisakah kamu melakukannya? Yun Ce bangkit berdiri dan menatap langsung ke mata Mu Xuanyin, menyatakan, murid ini, Yun Ce dengan ini bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menggunakan energi mendalam kegelapan dimanapun, kapan, siapa, apa, atau bahkan dalam kematian. Jika aku mengingkari janjiku, aku. Bagus. Mu Xuanyin memotong paruh kedua sumpahnya dengan dingin, kembali ke alam dewa bintang, fakta bahwa kamu tidak menggunakan energi kegelapan yang dalam, bahkan dalam kematian membuktikan bahwa kamu sepenuhnya menyadari konsekuensi yang akan ditimbulkannya. Jadi saya akan mempercayai sumpah Anda ini untuk sementara. Tapi aku tidak perlu mendengar bagian kedua dari sumpahmu, semua orang tahu itu adalah hal yang paling tidak berguna di dunia. Ya, murid ini berjanji untuk mengingat instruksimu. Permaisuri iblis kecil, Feng Shuer, dan istri-istrinya yang lain mungkin akan terkejut tak bisa berkata-kata jika mereka melihat betapa patuhnya tindakan Yun Ce. Bolehkah murid ini pergi ke Danau Surgawi Netherfrost sekarang? Yun Ce bertanya dengan suara yang sangat kecil. Dia merasa cemas sejak rahasia terbesarnya terungkap. Bisa, tapi tidak sekarang, kata Mu Xuanyin. Danau Surgawi Netherfrost telah disegel selama bertahun-tahun, dan perlu beberapa saat untuk membukanya kembali. Sementara itu, kamu akan tetap di sini dan tidak melangkah keluar. Setelah jeda, nadanya sedikit melembut, ada satu hal lagi yang harus kuberitahukan padamu, tapi sekali lagi, hari ini bukan waktu yang tepat, aku akan membicarakannya denganmu besok. Mu Xuanyin tidak diragukan lagi mengacu pada bayi jahat. Namun, dia perlu waktu untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Yun Ce dengan baik.
Wilayah ilahi timur saat ini sangat berbeda dari wilayah ilahi timur yang pernah diketahui Yunce. Yunce sendiri adalah salah satu alasan besar di balik perubahan ini, meskipun dia tidak tahu saat ini. Dia juga tidak bisa memprediksi reaksi Yunce setelah mendengar semuanya. "Ya, Tuan," kata Yunce dengan hormat. "Aku akan mengatakan ini sekali lagi. Kamu tidak diperbolehkan memanggilku Tuan lagi." Suara Mu Xuanyin berubah dingin sekali lagi. "Sejak hari kamu binasa di alam Dewa Bintang, kamu bukan lagi muridku. Fei Xue adalah satu-satunya muridku saat ini." Yunce tampak sedih. Dia berkata pelan, "Dalam hati murid ini, kamu akan selalu menjadi tuanku." Huff. Mu Xuanyin baru saja hendak menyebutkan banyak kejahatan ketidaktaatannya ketika matanya tiba-tiba berkaca-kaca dengan kilatan biru yang tidak wajar. Kemudian, rasa dingin yang tak bersuara di matanya tiba-tiba melebur menjadi genangan kabut. Mu Xuanyin berbalik dan berbisik pelan, "Apakah kamu sangat berharap aku menjadi tuanmu, Cr?" Mu Xuanyin sebelumnya telah menyebabkan Yunce tegang bersiap untuk omelan lagi, tapi apa yang benar-benar masuk ke telinganya setelahnya adalah suara lembut yang sepertinya mengakui sesuatu. Dia mendongak kebingungan, dan dia bertemu dengan wajah yang penuh daya pikat, sepasang bibir yang bernafas seperti bunga, setengah senyuman indah yang menarik dawai hatinya. Rasa dingin sebelumnya di matanya benar-benar hilang, melebur menjadi sesuatu yang mengingatkan Yunce pada kabut yang menutupi air. Mata Yunce langsung menjadi terpaku. Biasanya, Yunce sangat menghormati Mu Xuanyin sehingga dia bahkan tidak berani menatap lurus ke matanya. Tapi sekarang, wajahnya masih sama, pakaian putih bersalju yang sama, dan bentuk tubuh yang sama seperti sebelumnya, tapi entah kenapa lekuk tubuh indah itu tiba-tiba terlihat 100 kali lebih menarik perhatian, dan berdebar kencang dibandingkan sebelumnya. Setiap bagian tubuhnya, setiap inci kulitnya sepertinya mengeluarkan godaan iblis, dan bahkan matanya yang biasanya membeku tiba-tiba menjadi mampu mencuri jiwa seseorang, itu membuat mulutnya kering, dan membuat detak jantungnya semakin cepat dalam sekejap. Perhatian Yunce benar-benar terpaku pada Mu Xuanyin setidaknya untuk beberapa saat. Sirkulasi darahnya tiba-tiba menjadi panas dan cepat di luar kendalinya, namun, sebuah tabung anak panah membuatnya tersadar dari kesurupan sebelum dia menundukkan kepalanya seperti kilat. Di dalam hatinya, dia mengerang, dia berubah menjadi itu lagi. "Apakah kamu benar-benar ingin aku menjadi tuanmu selamanya?" Sekali lagi, kata-kata Mu Xuanyin telah menyelinap ke dalam hati Yunce yang terguncang seperti beludru. Suaranya begitu lembut hingga separuh tubuhnya meleleh hanya dengan mendengarkannya. Yunce tidak berkencan dan memandangnya. Dia berkata dengan susah payah, "Guru akan selalu menjadi guru murid ini." "Oh, apakah aku?" Dia melangkah menuju Yunce dan mendekat. Namun, angin harum mencapai lubang hidung Yunce, bukan aura beku yang biasa. Dia mengerutkan bibirnya sedikit setelah dia berhenti tepat di depan Yunce, "Kembali ke alam Dewa Api, kamu menghabiskan sepanjang hari dan malam bersamaku, mengolesiku sepenuhnya dengan aromamu, itu sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan muridnya terhadap gurunya, bukan?" Suaranya yang rendah dan lembut seperti suara seorang istri cantik yang membuat ulah lucu di sampingnya. Kata-katanya bergemuruh di kepala Yunce sampai dia pusing dan tersesat. Kembali ke alam Dewa Api, Yunce melakukan apa yang dia lakukan karena dia tidak punya pilihan lain. Karena Mu Xuanyin tidak menyebutkannya sekalipun setelah dia dibawa kembali ke alam Snow Song, Yunce dengan bijak tidak menyebutkan satu kata pun saat berada di hadapannya. Kedua belah pihak berpura-pura seolah hal itu tidak pernah terjadi.
Itu sebabnya dia tidak mengira dia akan mengungkitnya atas kemauannya sendiri, dan cara dia mengatakannya begitu, belak-belakan sehingga itu terlalu berlebihan bahkan untuk Yunce. Senyum di wajah Mu Xuanyin menjadi semakin menggoda setelah melihat efek jelas yang dia berikan pada Yunce. Dia perlahan-lahan menurunkan dirinya dan menggerakkan wajahnya tepat di sebelah telinganya. Bibirnya yang seperti bunga mengembuskan udara yang terengah-engah hanya beberapa sentimeter dari pipinya. Bukankah kamu telah bersenang-senang tanpa malu-malu dengan istrimu sepanjang hari dan malam di alam yang lebih rendah selama beberapa tahun terakhir? Jadi kenapa kamu begitu penakut seperti tikus saat berada di depanku? Apa aku benar-benar membuatmu takut? Kemana perginya keberanian yang kamu tunjukkan di alam Dewa Api? Mata Yunce tampak benar-benar terhipnotis, dan dia hampir tidak menangkap apapun yang dikatakan Mu Xuanyin. Itu karena kain yang menutupi dadanya telah bengkok secara alami, memperlihatkan sepasang bola salju putih yang sangat berlebihan dan jurang yang membuat takjub. Yang dilakukan Mu Xuanyin hanyalah berbicara tepat di dekat telinganya, tapi gerakan itu masih cukup untuk membuat mereka gemetar seperti riak di kolam. Suhu darahnya melonjak dalam sekejap, dan pikiran jahat tumbuh seperti rumput liar di seluruh pikirannya. Namun, dia sangat berpengalaman dalam urusan wanita sehingga dia berhasil menjaga kemauan, dan tangannya tetap terkepal dan terkendali dalam segala hal. Sayangnya, perjuangan mengendalikan pikirannya menyebabkan dia kehilangan keseimbangan tanpa menyadarinya. Wajahnya langsung menempel pada segumpal daging lembut dan kehangatan, dan kesadarannya langsung hilang dari kepalanya. Tubuhnya mengempis seperti seseorang telah menyedot semua energinya, dia merasa seperti berada di surga sendiri. Mu Xuanyin membeku ketika pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Kemudian, dia menyipitkan matanya perlahan ke dalam sepasang celah yang berbahaya dan menggoda. Dia tidak segera mendorong Yunce menjauh. Sebaliknya, dia menekankan satu jari ke dadanya dengan ringan dan berkata, "Sepertinya aku telah meremehkan keberanianmu." Tiba-tiba, suara keras menghempaskan kata-katanya yang lembut dan melamun seperti bom. Kemudian diikuti oleh suara rendah, dingin, dan penuh kebencian dari seorang wanita, "Keluarlah ke sini dan mati, bocah nakal Yunce." Gerakan Mu Xuanyin berhenti, dan kilatan menawan di matanya langsung berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan mematikan daripada neraka yang terbuat dari es. Rasanya seperti seseorang menuangkan seember air dingin ke atas kepalanya. Yunce menggigil dan merasakan kepalanya menjadi lebih jernih. Kehangatan lembut di wajahnya perlahan menghilang, dan aroma menggoda berubah menjadi sangat dingin. Mu Xuanyin perlahan mendongak dari tempatnya berdiri dan menatap ke kejauhan, matanya bersinar dengan rasa dingin yang luar biasa. Pada titik ini, Yunce telah benar-benar keluar dari kesurupannya dan berusaha keras untuk tidak bernapas cukup keras agar diperhatikan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dan sikap dingin dari Mu Xuanyin. Suara di langit datang dari jauh, tapi kekuatan di baliknya sangat menakutkan dan mengerikan. Lebih buruk lagi, itu jelas-jelas memanggil Yunce. Yunce terkejut dengan ini, apa yang terjadi? Dia baru saja kembali ke alam dewa, dan dia memastikan untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya sebelum datang ke sini. Selain itu, Mu Feixue dan Mu Xuanyin seharusnya menjadi satu-satunya yang tahu bahwa dia masih hidup. Mungkin Mu Xuanyin telah memberitahu Mu Bingyun tentang dia, tetapi masih mustahil bagi salah satu dari mereka untuk mengungkapnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Dan suara ini, dia, bocah kecil Yunce, aku tahu kamu masih hidup. Keluarlah dan mati sekarang atau aku akan meratakan alam Snow Song ini.
Gemuruh baru datang dari jarak jauh, menyebabkan darah Yun Ce bergejolak selama beberapa tarikan napas sebelum dia mampu menahannya. Itu menunjukkan betapa menakutkannya pemilik suara itu meskipun dia sudah menjadi Raja Ilahi. Murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Divine Ice Phoenix terluka oleh energi mendalam yang mengerikan di balik teriakan itu. Pada saat itulah alis Yun Ce tiba-tiba terangkat, dia tiba-tiba teringat di mana dia mendengar suara ini. 4 tahun lalu, saat Grand Final melawan Luo Changsheng, dia telah mendengar suara ini berkali-kali sebelumnya. Itu adalah bibi dan guru Luo Changsheng, praktisi mendalam nomor 1 di wilayah ilahi timur kecuali kerajaan raja dihitung, Luo Guxi. Conferred God Battle pada akhirnya adalah pertarungan antar junior. Tidak ada senior yang boleh ikut campur dalam pertempuran ini, apalagi seorang guru ilahi tertinggi. Luo Guxi adalah penghuni alam Ives suci, tapi dia bukan milik mereka. Namun, kekuatannya melampaui semua realem king wilayah ilahi timur, dan tidak ada yang berani memancing kemarahannya. Dia juga secara alami tertutup, dan dia tidak pernah memprovokasi orang lain tanpa alasan yang jelas. Di alam dewa, peri Guxi Luo Guxi dan penguasa pedang Jun Wuming keduanya adalah legenda di wilayah ilahi timur saat ini. Mereka berdua adalah seorang kultivator mendalam bebas, dan tidak termasuk dalam dunia bintang manapun di bawah kekuasaan siapapun. Namun, penguasa tertinggi dunia inilah yang telah mencoba membunuh junior alam roh ilahi selama pertempuran dewa yang diberikan untuk membela Luo Changsheng. Selain itu, dia melakukannya di tempat paling suci dan penting di wilayah ilahi timur, alam surga abadi. Bahkan sampai hari ini, reaksinya masih membingungkan. Ada banyak kaisar dewa yang hadir pada hari itu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil menghentikannya tepat waktu, itu karena tidak ada yang mengira bahwa seseorang seperti Luo Guxi akan melakukan sesuatu yang serendah itu. Mungkin satu-satunya penjelasan di balik tindakannya yang tidak dapat dijelaskan adalah bahwa Luo Changsheng adalah kebanggaan dan cintanya yang terbesar. Terlebih lagi, cintanya telah berkembang ke tingkat yang ekstrim. Meski begitu, yang lebih sulit dipercaya daripada pelanggarannya adalah kenyataan bahwa serangannya gagal melukai Yun Ce. Faktanya, dia mendapat pukulan telak dari sisa petir hukum surgawi yang mengelilingi Yun Ce dalam sekejap.